Buku-buku ini ditulis oleh jurnalis yang sudah lama mengangkat fenomena supranatural sejak 1995 yang bernama Masafumi Kobayashi. Dia mengumpulkan bukti dan kasus misteri yang tidak terpecahkan, dan saat ia mulai menggunakan kamera untuk merekam penelitiannya tentang hal ini, ia berhasil mengumpulkan bukti-bukti dari penelitiannya tersebut. 登って変に見えたんですよ。その林の上のが映ってると自殺。はい、そのサイドミラーに、ここで3人の惨殺事件があったんだけど、 April 2004, saat Kobayashi ingin menyelesaikan kasus terakhirnya yang berupa video dokumenter yang berjudul Noroi. 小林は新たなビデオ作品。 Namun, setelah ia melakukannya, pada tanggal 12 April, rumahnya terbakar. Yang berakibat, istri dari Kobayashi, yang bernama Keiko, tewas terpanggang di tempat. Semenjak kejadian itu, Kobayashi menghilang entah kemana, secara misterius. そして小林は Dan video berjudul Noroi yang artinya adalah sebuah kutukan, mengungkap kebenaran yang tidak terbayangkan oleh kita. Flashback sebelum Kobayashi menghilang, pada 12 November 2002, di kota Koganei, Tokyo, kita akan diperlihatkan video dari penelusuran Kobayashi yang bertandang ke sebuah rumah. Ia menanyakan kepada ibu yang bernama Ryoko Okui dan seorang anak tentang suara seram apakah yang Anda dengar. Ibu Ryoko menjawab, ia mendengar seperti suara bayi. Dan ia mendengar suara itu dari sebelah rumahnya, dan yang tinggal di situ adalah wanita berumur 40 tahun dan anak yang berusia 9 tahun. Ibu itu sering keluar rumah, tetapi tidak menyapanya, dan ia takut akan mengganggu anaknya di kemudian hari. Lalu Kobayashi bergegas menghampiri rumah itu untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Sesampainya ia di sana, melihat begitu kacaunya pekarangan rumahnya, dan Kobayashi langsung mengetuk pintunya. Sesaat, keluarlah seseorang wanita, yang penampilannya yang lusuh sekali, dan Kobayashi menyampaikan, ia kesini untuk penelitian dan ingin menanyakan beberapa hal. Entah karena apa, si ibu langsung marah-marah dan menutup pintunya kembali, sangat tidak ramah sekali. Langsung ia bergegas untuk meninggalkan rumah itu, akan tetapi terlihat jelas, ada yang mengintip di balik jendela, yang seperti seorang anak kecil, yang bisa jadi itu adalah anak si ibu judes itu. Ternyata, di dalam video tersebut, ada suara aneh yang terekam dari analisa spektrografik suara. これがいただいた音声を周波数、一様にこういった形でノイズが乗っていると聞き比べてみてください。
まず元のもので聞いていただいても分かる通り、何らかの動物の鳴き声 Sekilas masih terdengar suara gagak lapar, maka Pak Prosesor ini mempertegas lagi suaranya dan menghasilkan これが拡大した部分です。 sempat dikira suara kucing, tetapi semakin diamati, terdapat tarikan nafas, dan terjadi berulang-ulang, dan ini seperti suara bayi, bukan satu bayi, kemungkinan ada lebih dari 5 bayi, menangis secara bersamaan. 冬のものなんです。調べてみたところ、 Kobayashi kembali ke rumah Ryoko, dan Ryoko memberitahu, setelah kunjungannya beberapa hari lalu, mereka sudah pindah dari situ, entah kemana, dan setelah itu, Ryoko tidak mendengar lagi suara-suara aneh dari sebelah rumahnya. Penasaran, Kobayashi menghampiri rumah itu, yang ternyata dikunci, dan ia menemukan sebuah kertas, yang ada sebuah nama Junko Ishii. Dan ia, bersama kameranya bernama Miyajima, berkeliling. Saat di belakang rumah, mereka menemukan 5 bangkai burung yang ada di situ. Kobayashi berpamitan kepada Ryoko dan anaknya untuk segera pulang. Tahu-taunya, Ryoko dan anaknya ditemukan tewas 5 hari kemudian. Penyebab kematiannya ialah saat berkendara Ryoko kehilangan kendali yang berakibat mobilnya menabrak pembatas dan hancur seketika. 運転ミスって話だけど、 Kita akan melihat cuplikan program TV tanggal 3 Agustus 2003. こんばんは。こんばんは。いいですね。今回みんなと一緒 Dalam acara itu, ada seorang ahli psikis yang bernama Koichi Hirotsu yang ingin melakukan percobaan kepada anak-anak kecil ini. Percobaan pertama bernama clairvoyancy. Koichi menjelaskan, di dalam wadah ini ada secari kertas yang ada gambarnya, dan anak-anak tinggal membayangkan gambar apa yang ada di dalam wadah, dan menggambarnya di kertas itu. このフィルムケースの中に書かれた紙が入っています。そして、書かれているのかを透視してもらいます。 Mereka, 10 anak dengan kemampuan ESP dari seluruh Jepang. ESP sendiri adalah extrasensory perception, di mana kemampuan perseptual yang tidak melibatkan kelima indera manusia, penglihatan, penciuman, peraba, pendengaran, dan perasa. ESP dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu telepati, daya terawang, dan prekognisi. Prekognisi sendiri ialah semacam anak-anak yang punya indera ke-6 atau indigo. Mereka mulai menggambar apa yang ada di imajinasi masing-masing, dan pembawa acara mengajak kita untuk menyaksikan dan meng-subscribe channel ini. これやっぱ大人だと自分の意識みんなの中の紙を強くイメージするの。そうそう。 Lalu, salah satu anak yang sudah dapat wangsit dan mulai menggambar. Setelah selesai, Koichi membuka isi gambar yang terdapat dalam wadah itu, yang isinya hanyalah gambar lingkaran dengan garis yang terputus. 二重丸でした。はい、正解は外側の丸と内側の丸。 Dan semua anak disuruh untuk memperlihatkan hasil dari gambarnya, dan ada satu anak menggambar dengan sangat tepat yang bernama Kanayano. 君はちょっとその答え見せてくれるかな。みんなよーく見て。 Gambar itu mempunyai persisi yang sangat tinggi, sampai ukurannya pun sama. 切れ目も全く同じ位置、全く一緒です。 Setelah 4 pertanyaan, Kanayano menjawab semua dengan tepat,
Dan di pertanyaan kelima, apakah Kanayano bisa menjawab lagi? Saksikan. 果たして第5問もちゃんが何かを書き始めましたね。さあ、じゃあみんな答えを見せてくれる。 Sayang, hasil kelima, Kanayano menggambar seperti kepala alien, padahal jawabannya adalah tulisan berbahasa Rusia, yang artinya bayi. Tapi sebenarnya, ini bisa dianggap sebagai gambar bayi. この密封され Masuk ke tahap kedua, di Mama Koichi ingin mengetes anak-anak ini dengan memunculkan air di dalam botol yang tertutup ini, yang disebut juga materialisasi. ようになります。じゃあ行きましょうか。非常に難しい実験に集中するかなちゃんが驚くべき現象を起こす。 Beberapa saat setelah dimulai, Kana yang memang dari tadi selalu jadi pemenangnya, kali ini ia berhasil memunculkan air di dalam botol sedikit demi sedikit. フラスコの底の方に水滴が飛んしておきますけれども、フラスコの底ですとか。 Setelah selesai, Kana diwawancari oleh host dan bertanya, apa yang kamu bayangkan saat melakukan tes tadi, dan yang rasa oleh badannya saat melakukan itu. Kana menjawab, ia hanya memikirkan air, dan ia merasa kepalanya pusing saat melakukan hal tadi. Dan air hasil dari Kana segera diteliti di laboratorium untuk mengetahui air ini berasal dari mana. Setelah diteliti lebih lanjut, menemukan bahwa komponen utamanya ada air dan beberapa plankton, dan air itu adalah air tawar yang berasal dari danau atau sungai. Dan terdapat beberapa rambut di dalamnya yang kemungkinan adalah rambut manusia yang belum memiliki medula, seperti rambut bayi yang baru lahir. Shin berpindah ke Kobayashi lagi, di tanggal 8 Agustus di Fuchu, Tokyo. Ia mendatangi rumah Kana, dan bertemu orang tuanya. Kana, yang sedang tidur siang, dan sang ibu, yang memberitahu bahwa, sehabis acara TV tersebut, Kana menjadi demam, sudah dibawa ke rumah sakit. Tetapi dokter berkata bahwa ia baik-baik saja. というか、続いてまして、それで病院では見てもらったんで、正直言ってあの番組では一子供ですからね。そういう力 Kita ke cuplikan Show TV, tanggal 23 Oktober. Acara dibuka dengan dua orang host, mereka menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke kuil yang terdapat penampakan hantu. Dan kalau hanya berdua saja, pasti garing. Lalu mereka mengajak aktris terkenal bernama Marika, yang mempunyai indera keenam sejak kecil. こんばんは、松本まりかです。霊感が強いということで。そうですね。子供の頃から。子供の頃。 Saat sampai, Marika merasakan merinding, dan menunjuk satu pohon, yang ia merasakan ada hal aneh di situ. 怖えな、なんか。良くないんじゃないのやっぱり行くの。うわちょっと行ってみるちょっとあっちとかも。変な感じがするんですよ。お前。ちょっとこっち。 Dari semua pohon, hanya pohon itulah yang mati, dan masih mengeluarkan getahnya. Marika mengatakan, jangan sentuh pohon itu, lantas menjauh. Marika menjelaskan, ia merasa mendengar suara laki-laki di situ, tetapi kedua host ini tidak mendengarnya. どうしたのなんか聞こえたのも聞こえてないよね。 Marika malah melihat pohon itu terus-menerus dan tiba-tiba ia berteriak seperti orang kesurupan. Dan itu hanyalah cuplikan saja dari Marika. Dalam talk show ini, Marika ditanyai oleh dua orang host, apa yang terjadi saat itu? Marika menjelaskan, ia mendengar suara laki-laki dan menyebutkan satu nama, tetapi ia tidak ingat nama itu.
dan mereka ingin mengecek kondisi psikis dari Marika dan mengundang ahlinya. Ini dia si ahli psikis yang bernama Mitsuo Hori, dan tiba-tiba マリカちゃんを練習してもらうためにですね、大変優秀ななんですけど、本当だった。 ia menyerang Marika dan menyebut, berhati-hatilah dengan merpati itu. Kembali ke Kobayashi yang berada di stasiun TV Midoriyama, ia berniat ingin bertemu dengan sutradara variety show tersebut. Tak lama, ia bertemu Shimbashi, sutradara acara tersebut. Shimbashi menjelaskan, rekaman yang diberikan kepada Marika sudah ia edit karena takut Marika ketakutan melihatnya. Lalu Kobayashi mengajak Marika ke kantor untuk memperlihatkan rekaman asli dari kejadian yang ia alami. Kobayashi menuturkan bahwa sebelum ia kesurupan, sebenarnya ada penampakan di sebelahnya. Setelah melihat, ia ketakutan dan memberikan catatannya. Ia menggambar sebuah pola, seperti jaring laba-laba, dan ia tidak tahu apa ada hubungannya terkait penampakan itu. これ各神社のロケの後。そう。いや見えるわけじゃなくて、いやなんかわかんないんだけどね。 4 Desember, terlihat Kana yang sudah sehat dari demamnya, dan ibunya berkata, semenjak ia kembali sehat, Kana sering melakukan hal aneh. Seperti berbicara sendiri di kamarnya, dan melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Kobayashi langsung menanyakan hal itu kepada Kana. Kana hanya menjawab semua telah terlambat. 時々話している。もう全部ダメなんだよ。 Rekaman menunjukkan Kana dan orang tuanya sedang makan, dan ayahnya mengatakan ingin mengajak Kana ke rumah sakit dan tiba-tiba. Kita diajak kembali ke TV show lagi, yang tayang pada tanggal 9 Desember. Host berkata, mereka akan mewawancari seorang cikis yang ada di dalam video Marika, yaitu Mitsuo Hori. マリカちゃん行ってきた。行ってきました。 VTR があるの？ですよもう。何ですかそれ？そのリアクションなんですか？ VTR です。どうぞ。 Rekaman wawancara itu dipandu oleh Maria Takagi. Ia sudah berada di rumah Mitsuo Hori. Mitsuo, yang gelagatnya seperti orang aneh ini, langsung mengajak masuk Maria untuk berbicara di dalam saja. Begitu masuk ke dalam, kita akan melihat dinding rumah ini dilapisi aluminium foil oleh Mitsuo, entah untuk apa ia melakukannya. 銀のアルミが収納されています。このビラっていうのは何かがあるというか何を？何年も前かな。はい。 Begitu diwawancara, Mitsuo berkata, ia bisa melihat masa depan, dan mereka harus berhati-hati dengan cacing ektoplasmik, karena sangatlah berbahaya. Hai. Dan beliau terus bertingkah aneh, cacingan kali ini. 22 Desember,
Kobayashi sedang mendengar kesaksian dari ayahnya Kanayano. Ternyata Kanayano menghilang, dan sebelum ia menghilang, ada seseorang laki-laki yang selalu mengunjunginya. なんか変わったことってのはありましたかね？訪ねてくる男が Ibu Kana menjelaskan, ia tidak tahu apa yang dibicarakan mereka berdua, dan si laki-laki itu, seluruh pakaiannya dibalut dengan aluminium foil. 同じようにアルミをコートの表面にアルミ貼ってる帽子と、はい。実はその、カナはどうして Kana meninggalkan surat yang bertuliskan tolong di dalam kamarnya, dan ia juga menggambar pola yang sama, seperti pola yang dibuat Marika. この変なチラシがつけてという、これはカナが書い Lalu Kobayashi tahu pria yang selalu menemui Kana, dan langsung pergi ke rumah sang ahli psikis si Mitsuo, untuk membantu mencari kemanakah perginya si Kana. すいません。実は今取材。 Lalu ia masuk. Kobayashi tercengang dengan banyaknya aluminium foil yang menutupi seluruh rumah. Anjim, kirain bajunya doang. この壁とかDan bertanya, untuk apa semua ini dilapisi aluminium foil? Mitsuo menjawab, agar dia tidak mengalami merinding dugem, dan terhindar dari cacing ekotoplasmik yang sudah mendekat. Kobayashi bertanya, apa itu cacing ekotoplasmik? Mitsuo hanya menjelaskan bahwa cacing itu memakan manusia, dan jumlah yang banyak sekali, sambil ia yang garuk-garuk terus, gatel bener kayaknya. Lalu ia menangis, dan menyebut bahwa Kana sudah dimakan makhluk itu. Mitsuo langsung merebut tas Kobayashi untuk mencari sesuatu. これさ、いるのかわかんなくな。やめてくださいよ。 Mitsuo langsung menuliskan sesuatu di secarik kertas. Dia seperti memberikan petunjuk. Kana dibawa di gedung berwarna biru, yang ada pagar besinya, lalu ada tempat parkir. Dan ia menuju ke arah di mana gedung itu berada. Lalu ia bertanya, Kagutaba itu apa? Dengan suara yang tidak jelas. おじさんの家がこっちのこの地図わからん。この辺だ。なん座ってなんだ。Membuat Kobayashi tidak mengerti, dan sempat menanyakan kembali, namun karena hal yang tidak diketahui, ia mengamuk lagi, dan menyuruh Kobayashi pergi. おじさん落ち着いてください。大丈夫ですか。 Setelah keluar, si kameramen berkata, "Cuy, sepertinya rekaman tadi ada yang aneh." Di mobil Kobayashi melihatnya, dan terlihat seperti wajah-wajah atau mungkin topeng, dan seperti ada wajah dari Kana yang entah itu di mana. Mereka langsung mencari gedung yang disebutkan tadi. Mereka sangat kesusahan mencari di mana gedung yang dimaksud Mitsuo. Ini petanya aja, gambarnya kayak sapi polio. 青っぽい建物だよねこれ。こっちは2階だしね。松本まりかですけど、
Di apartemen Marika yang berada di Meguro, Tokyo, Marika menceritakan bahwa ia menemukan benang dengan simpul yang aneh dan rumit, yang ia sendiri tidak pernah membuatnya. Simpul itu sudah ada saat ia terbangun dari tidurnya tadi pagi. Seingat Marika, sebelum tidur, ia tidak pernah melakukan hal itu, dan itu membuatnya takut untuk tidur. Kobayashi berinisiatif meletakkan kamera di kamar Marika, agar bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi ketika Marika tidur. Dan ini videonya. Keesokan pagi, mereka bersama-sama membahas video tadi malam, dan Marika ditanyai, apakah kamu sadar melakukan itu? Marika menjawab, ia tidak sadar sewaktu ia bangun, dan berjalan keluar jendela itu. Karena Marika mengarah ke jendela balkon, mereka langsung menceknya, ternyata ada simpul yang sama, yang kemarin mereka temukan, dan itu dibuat oleh Marika sendiri, yang tanpa kesadaran. Dan Kobayashi mendengar suara ketukan dari atas, yang mirip seperti suara di video. Marika memberitahu bahwa di lantai atas, ada seorang wanita, yang satu agen artis dengannya. Mereka menggunakan lift untuk menuju ke atas. Saat sampai, Marika langsung mengetuk dan bertanya, apakah kamu mendengar suara benturan atau ketukan di malam hari, baru-baru ini? Sang wanita menjawab, ia tidak mendengar suara apapun dari tadi malam dan ia sejak dari tadi di sini, dan tidak mendengar suara apapun di sini. 6 Januari 2004, Nakano, Tokyo. Kobayashi masih penasaran, di manakah gedung yang dibicarakan oleh Mitsuo berada, dan mereka meneruskan penelusurannya. Menurut gambar Mitsuo, gedung 3 lantai yang berwarna kebiruan, dan jumlah jendela 6, dan gedung di depan, sama persis seperti apa yang digambarkan Mitsuo. Dan cacing itu digambarkan di lantai 3, kamar kedua dari kanan, lalu mereka bergegas untuk menghampirinya. 3階の右から窓の数もちょうど合ってるよね。ベランダに。Setelah sampai, Kobayashi memberitahu orang yang di dalam bernama Osawa, lalu ia memencet bel dan memanggil Osawa. Sumimasen, Osawa-san irasshai masu ka? Nanka kikoeru na. Tetapi tidak ada yang membukakan pintu, dan hanya ada suara benturan di dalam kamar. Tidak kehabisan akal, Kobayashi pergi ke rumah tetangga Osawa, dan menanyakan apakah sering melihat dan kenal dengan Osawa. Si tetangga menjawab, ia kenal dan sering melihat Osawa. Dia berumur sekitar 25 tahun, dan dia sering melihat Osawa berbicara sendiri. Keesokan harinya, mereka kembali ke apartemen Osawa, dan mengamatinya dari jauh, aktivitas apa yang dilakukan Osawa. Terlihat, hanya kamarnya lah, terdapat merpati dan itu sangatlah aneh. Tak lama Osawa pun keluar, dan mengambil satu merpati itu. Lalu beberapa hari kemudian, Osawa pun menghilang,
Ini orang-orang pada kenapa sih, pada hilang semua. 10 Januari, Kobayashi yang sedang meneliti rekaman dari Marika, ia mendapatkan sesuatu, yaitu suara aneh dari rekaman Marika, dan inilah rekamannya. Mereka kembali ke ahli suara, dan setelah dikurangi suara kebisingannya, mereka mendapatkan kata Kagutaba. Kobayashi langsung memperdengarkan kepada Marika tentang suara itu. Setelah mendengar, Marika mengingat ia pernah mendengar suara seperti itu di kuil sebelum ia kesurupan. Untuk mengetahui arti dari Kagutaba, Kobayashi menelpon semua ahli bahasa Jepang. Dari beberapa orang ahli, ia tidak banyak informasi, tetapi ada satu orang ahli yang mengatakan, kemungkinan arti dari Kagutaba ialah Kamitama yang berarti roh dewa. Dan akhirnya, dari Dr. Shioya, ia menemukan titik terang. Dr. Shioya juga mengatakan, sepertinya ia pernah mendengar kata Kagutaba di sebuah buku yang ia baca. 15 Januari, akhirnya, mereka bertemu Dr. Shioya. Dr. Shioya memberikan sebuah buku, yaitu dokumen etnologi, yang disusun di daerah Tokita. Menurut buku ini, ada kota bernama Shikamimachi di daerah Tokita, dan ada sebuah desa bernama Shimokage di sana, yang sekarang sudah terendam bendungan. Sebelum desa itu hancur, ada kebiasaan aneh dari warga desa, yaitu orang-orang di desa itu yang biasa melakukan ritual setan. Dan menurut buku ini, ritual itu fungsinya untuk menenangkan iblis yang ada di sana, dan iblis itu bernama Kagutaba. Dan Dr. Shioya memperlihatkan dokumen yang usia sudah 200 tahun. Di situ ada informasi lebih lengkap tentang Kagutaba. Di buku ini dijelaskan, Kagutaba adalah 3 karakter di huruf kanji, yang artinya adalah bencana, wadah dan roh, dan bisa dianalogikan sebagai sebuah wadah yang mampu menyebabkan bencana, dan disusun menjadi kata Kagutaba. Lebih dalam tentang desa Shimokage. Dahulu ada banyak penyihir hebat. Sebelum mereka pindah ke barat, mereka mengembangkan sihir yang bernama aliran Shimokage. Dan metode Kagutaba digunakan oleh para penyihir untuk memanggil iblis Kagutaba ini, dan biasanya dahulu digunakan untuk menyerang para musuh-musuh. Namun, ada sebuah insiden. Saat salah satu penyihir memanggil Kagutaba, dia salah melakukan instruksi dari mantra Kagutaba, yang mengakibatkan Kagutaba bergerak semaunya. Apabila Kobayashi masih penasaran, ia disarankan untuk menemui sejarawan lokal bernama Pak Tanimura. 18 Januari, karena Kobayashi masih penasaran dengan ritual di desa Shimokage, ia memutuskan untuk menemui Pak Tanimura. Saat sampai di rumah Pak Tanimura, ia memperkenalkan dirinya, dan untuk apa tujuannya ke sini. Kobayashi menyampaikan ke Pak Tanimura, ingin mengetahui sejarah dan ritual Kagutaba yang ada di desa Shimokage. Pak Tanimura berkata, karena ritualnya tidak pernah dipublikasikan, maka sangat sedikit sumber yang ada.
Akan tetapi, video terakhir dari ritual Shimokage ini sempat direkam pada tahun 1978 oleh rumah produksi yang disewa seorang pendeta bernama Ishii. Tapi karena perkembangan zaman, Pak Tanimura sudah menyalinnya ke perangkat yang lebih baru, dan inilah videonya. Sambil menonton, Pak Tanimura menjelaskan bahwa dulu banyak penyihir di desa Shimokage, dan penduduk di situ masih sangat percaya akan sihir, dan mereka suka menaruh sabit di atas rumah mereka agar roh jahat takut memasuki rumah mereka. Dan penyihir-penyihir di sana menggunakan anjing sebagai alat ritualnya, maka dari itu semua penduduk di situ memelihara anjing. Dan ini adalah kuil iblis, tempat ritual dilaksanakan, dan Pak Ishii lah pendeta yang memimpin di kuil itu. Pak Tanimura memberitahu, itulah Kagutaba, iblis yang coba mereka tenangkan agar tidak terjadi mara bahaya. Pak Tanimura lanjut menjelaskan, Kagutaba yang sedang menari, padahal ia sedang mengamuk, dan pendeta Ishii mencoba untuk menenangkannya dengan cara 1 bungkukan badan, 4 tepukan tangan, dan 1 bungkukan terakhir. Dan itu menjadi ciri khas mereka berdoa di kuil itu. Nanti, setelah pendeta melakukan bungkukan terakhir, sang pemeran Kagutaba yang adalah seorang wanita akan mengalami kesirupan, dan mereka mau tidak mau harus menghentikan ritualnya. Kemarahan itu menandakan bahwa Kagutaba tidak menerima ritual itu dikarenakan desa yang ingin ditenggelamkan, dan ritual ini adalah ritual terakhir. Kobayashi ingin menemui pendeta Ishii agar ia mengetahui lebih pasti kisah ini nyata ataukah palsu. Lalu Pak Tanimura memberitahu pendeta Ishii sudah meninggal 7 tahun lalu setelah memberikan video itu kepadanya, dan istrinya pun sudah meninggal. Tetapi, masih ada anaknya yang memerankan sebagai Kagutaba. Di dalam video, ia baru pulang dari Tokyo, dan sekarang tinggal bersama anaknya di rumah pendeta Ishii. Kobayashi langsung pergi ke desa Mikaishi, desa tempat tinggal penduduk Shimokage, setelah dipindahkan dari desa yang lama. Setelah sampai, ia langsung berkeliling. Akhirnya ia menemukan rumah dari anaknya pendeta Ishii. Terlihat semua di rumah terdapat simpul tali yang sama dibuat oleh Marika dan Kana. Dan ternyata, anak dari pendeta Ishii adalah orang yang sama yang waktu itu mereka wawancara, yang bernama Junko Ishii.
40代ぐらいのお母さんと、そんな言い方はできるんだって聞いてんだよ。石井純子って言うんだね。 Lalu Kobayashi berkeliling menanyakan warga sekitar untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi. すいません。いらっしゃいますか。ごめんください。 Setelah mencari, ia bertemu ibu-ibu sedang menjemur dan langsung basa-basi dan bertanya, di manakah rumah pendeta Ishii dan mengapa sepertinya ada yang aneh di sini? Si ibu menjawab, memang semenjak putrinya kembali ke sini, ia tampak aneh dan sebaiknya menjauhinya. Lalu ia melanjutkan berkeliling lagi dan sempat ditolak warga. Namun akhirnya ia bertemu seorang ibu-ibu. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang jurnalis, sengaja berkunjung untuk mengetahui tentang Junko, anak dari sang pendeta. Ibu ini menceritakan bahwa ia adalah teman baik Junko. Sebelum ia pergi ke Tokyo, Junko di Tokyo untuk sekolah keperawatan yang bernama Musashino. Kobayashi menanyakan, apakah dulu Junko juga mengalami gangguan mental seperti sekarang? Ibu ini menjawab, ia dulunya anak yang ramah dan baik, tetapi setelah ritual setan terakhir, yang menjadi aneh, seperti bukan Junko yang ia kenal. Kobayashi langsung kepada ininya, ia mengatakan, apakah ini karena kutukan Kagutaba? Si ibu tanpa menjawab, ia langsung berdiri dan masuk. Aneh bener ini kampung. 21 Januari, di Musashino, Tokyo, tempat di mana Junko menimba ilmu keperawatannya, dan Kobayashi ingin mengerok informasi dari sini. Diberitahu, Junko lulus di tahun 1982, ia bekerja di klinik kebidanan di daerah Hachioji, tetapi kliniknya sudah tutup di tahun 2000 yang lalu. 27 Januari, akhirnya Kobayashi mendapatkan informasi dari teman Junko semasa ia bekerja dulu di klinik itu. Si wanita ini menuturkan, Junko adalah seorang pekerja keras dan baik, tetapi ia juga adalah orang yang sedikit menakutkan. Ia juga menjelaskan bahwa klinik mereka dulu adalah klinik untuk aborsi di usia kandungan 22 minggu, dan Junko lah yang bertanggung jawab atas janin-janin yang akan dibuang. Dan dengar-dengar, Junko tidak membuang janin itu melainkan ia bawa ke rumahnya. Apa benar ia mengambil janin itu? Jika itu benar, lantas untuk apa? Semakin membingungkan. 6 Februari, Kobayashi menemui Marika di kantornya, dan Marika memberitahu bahwa rekan kerjanya bernama Midori, yang waktu itu mereka tanyai ditemukan meninggal tadi pagi. Dan Marika berpikir, ini adalah kesalahannya. Semenjak saat ini, ia takut untuk tinggal di apartemennya. Lalu Kobayashi mengajak Marika ke rumah, dan dikenalkan oleh istrinya bernama Keiko. 10 Februari, Kobayashi memberitahu bahwa berita gantung diri yang dilakukan Midori, teman dari Marika, sudah ada di koran hari ini. Ada 7 orang bunuh didin, dan salah satunya adalah Midori, dan dari salah satu korban, terdapat Osawa, yang tempo hari menghilang. Nah. 2 Februari, Kobayashi kembali ke tempat Osawa, dan sempat berbincang dengan salah satu tetangganya itu. Si tetangga mengatakan, saat Osawa mulai pindah, ia bersikap biasa saja. Namun sekitar setengah tahun, di musim panas, ia mengeluhkan tentang wanita yang tinggal di sebelahnya, dan ia sempat bertengkar dengannya, namun sekarang sudah pindah. Kobayashi menanyakan, apa penyebab mereka bertengkar?
Si tetangga menjawab, karena ada suara bayi. Tapi sepengetahuannya, ia tidak punya bayi, dan hanya mempunyai anak yang berumur 6 tahun. Dan ia memperlihatkan foto dari Junko, dan berkata, apakah wanita ini yang pindah dan bertengkar dengan Osawa? Sang tetangga menjawab, iya benar itu orangnya. Lalu kita akan diperlihatkan berita pada tanggal 12 Februari, pembawa acara memberitakan bahwa di apartemen di Fuchu, seorang pengusaha menusuk istrinya hingga tewas. Reporter yang ada di tempat kejadian menuturkan bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dan ditemukan tewas korban yang bernama Kimiko Yano, yang ternyata adalah ibu dari Kana Yano, yang tusuk oleh suaminya Teruyuki Yano, lantaran diduga depresi atas kehilangan anaknya. Rekaman beralih ke Marika, yang sedang berada di rumah Kobayashi, ditemani istrinya Keiko. Ia memasak spaghetti untuk santap siang mereka. Tomato aji. Saat ia ingin mengambil sesuatu, lalu yang terjadi? Pada rekaman selanjutnya, ia sudah sadar dari pingsannya, dan Keiko memberitahu, sebelum ia pingsan, ia sempat berdiri dan mengerang seperti orang kesirupan, bersamaan dengan jendela yang ditabrak oleh sesuatu. Marika langsung memeriksanya. Ia ketakutan, karena ada 4 burung dara yang mati di bawah jendela, dan itu membuat saya kebingungan, mau kemana cerita ini. Tak lama Kobayashi pun pulang, dan Marika menceritakan keresahannya, apakah dia yang akan meninggal selanjutnya. Kobayashi tidak tahu harus berbicara apa, dan mungkin satu-satunya jalan, ia harus kembali menemui anak pendeta Ishii, dan memaksanya untuk bicara yang sebenarnya, tentang kejadian yang mereka alami. 13 Februarinya, Kobayashi dan Marika kembali ke tempat Mitsuo, untuk menunjukkan rekaman dari Junko, sewaktu mereka bertemu. Setelah menonton, si Mitsuo langsung ketakutan, dan tidak menjelaskan apapun. Di mobil, Marika ingin mengajak Kobayashi untuk ke bendungan, di mana desa itu tenggelam, untuk melakukan ritual Kagutaba, karena ia tidak ingin mati. Kobayashi menyuruh untuk tidak melakukan itu, karena sangat berbahaya, dan malah ia bisa kesirupan seperti Junko waktu itu. Tetapi dengan memaksa, ia tetap ingin pergi ke sana, dan mau tidak mau, Kobayashi mengikutinya, tetapi harus didampingi oleh Mitsuo. Lalu mereka berempat pergi ke bendungan tempat desa tenggelam. Saat sampai di bendungan yang bernama Bendungan Shikami, mereka langsung mencari di mana letak kuil tempat ritual itu dilakukan. Saat sudah ketemu, mereka menaiki perahu, mereka ke titik di mana kuil itu sempat berdiri, yang sekarang tenggelam. Saat sampai di titik kuil, Marika langsung mengikat tali putih, dan mengeluarkan sabit, bersiap untuk melakukan ritual ini.
Sesudah melakukan ritual itu, Marika merasa sudah terbebas, dan tubuhnya menjadi ringan kembali, dan ia bersyukur, tidak sia-sia ia kesini. Mitsuo yang tiba-tiba geringsangan, memanggil mereka agar segera kembali ke daratan, karena menurut indera keenamnya, makhluk-makhluk itu akan memakan Marika dan Kobayashi. Setelah sampai di pinggir sungai, Mitsuo dengan indera keenamnya, ia merasa melihat Kana, lalu berjalan menjauh untuk mencarinya. Kobayashi menyuruh Maejima sang kameramen dan Marika untuk mengambil mobil dan mengikuti mereka. Mitsuo mencari sampai ke tengah hutan, dan Kobayashi dengan susah payah terus mengejarnya. Hari mulai maghrib, tapi Mitsuo terus mencari Kana. Di mobil, Marika mungkin karena kelelahan, ia ketiduran di mobil, akan tetapi ia kesirupan. Sampai keluar dari mobil, dan lari menuju kegelapan, dan si kameramen, lari tunggang langgang mengejar Marika, yang kesurupan. Kembali ke Kobayashi, yang masih mengejar Mitsuo ke dalam hutan, dan mereka melihat banyak mayat anjing, yang kemungkinan jadi penumbalan dari Kagutaba. Dan Mitsuo memberitahu bahwa ada pagar perlindungan yang adalah tali yang diikat. Akhirnya, Mitsuo dan Kobayashi sampai di reruntuhan kuil, dan Mitsuo terus mencari Kana. Dan Mitsuo ketakutan, dan menunjuk ke gerbang kuil, yang akhirnya saat kamera disetting negatif, terlihat Kana dikerubuti oleh arwah-arwah bayi, yang kemungkinan besar itu adalah persembahan dari janin-janin aborsi yang diberikan oleh Junko Ishii. Marika yang kesirupan akhirnya sadar, dan Mitsuo seperti orang kesambat. Paginya, setelah Kobayashi mengantarkan Mitsuo dan Marika, ia langsung pergi ke rumah Junko Ishii untuk mengetahui kondisinya. Setelah sampai, ia memanggil Junko, tetapi tidak ada yang menjawab, lalu ia mencari jalan untuk masuk ke dalam. Akhirnya ia masuk lewat jendela samping, dan mencari Junko. Mencari kesana sini, gak ketemu, ia memutuskan untuk ke lantai 2, untuk memeriksanya, dan yang terjadi.
Mereka menemukan Junko yang sudah bunuh Didin, dan ia melihat ada anak dari Junko yang bersembunyi, yang ternyata ada mayat Kana juga di situ. Setelah itu, ia memanggil ambulan dan kepolisian untuk mengevakuasi mayat Junko dan Kana. Kobayashi memutuskan untuk mengadopsi anak dari Junko Ishii. Oishi? 8 Maret, Kobayashi menemui Marika, dan Marika yang sudah kembali syuting, dan menjalani kehidupannya seperti semula. 仕事の方ももうすぐ 13 Maret, Mitsuo dimasukkan ke panti rehabilitasi dan melakukan pengobatan supaya gak jadi orang gokil lagi. 17 Maret, ia kembali ke rumah Pak Tanimura, dan Pak Tanimura memperlihatkan gulungan peninggalan kakeknya tentang cara ritual pemanggil roh Kagutaba. Dalam gulungan itu dijelaskan cara memanggil roh Kagutaba dengan mengorbankan bayi monyet untuk dimakan oleh seorang perantara yang dirasuki Kagutaba. Dugaan dari Pak Tanimura dalam kasus Junko Ishii menggunakan Kana Yano sebagai perantara untuk memakan bayi aborsi sebagai tumbal dan membangkitkan Kagutaba. Pak Tanimura menambahkan, karena Junko Ishii sudahlah bunuh Didin, kita tidak pernah tahu kenyataan yang sebenarnya dan berharap bahwa kutukan Kagutaba ini sudah berakhir. 3 hari setelah pembuatan video ini, Mitsuo kabur dari panti rehabilitasinya dan ditemukan tewas. Di kantor Kobayashi, mendapatkan paket yang tidak tercantum alamat pengirimnya, tapi tertera nama pengirimnya bahwa itu dari Kobayashi. Paket itu berisi kamera berserta kasetnya, dan mereka langsung menyetel video tersebut, dan ini videonya. Di dalam video, Mitsuo sebelum ditemukan meninggal, dengan memegang batu, ia mengunjungi rumah Kobayashi, dan berkata bahwa Kagutaba masih ada, dan ia harus menghabisinya. Dan ia memaksa masuk, dan mengejar anak Junko, yang diadopsi oleh Kobayashi. Ia memegangnya dan berkata, anak ini sudah dirasuki Kagutaba dan ia harus membunuhnya. Ia memukuli anak itu, sempat dicegah oleh Kobayashi, namun ia dipukul juga oleh Mitsuo, dan akhirnya si anak yang berlumuran darah, dan ada roh dari Kana di belakang anak itu, dan Keiko malah kesirupan. Mitsuo juga seperti terpengaruh oleh anak itu, dan menampar Kobayashi, dan ia membawa anak itu pergi. Keiko, di dalam pengaruh, ia menumpahkan bensin ke badannya sendiri, dan Kobayashi hanya bisa berteriak dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Setelah kejadian itu, Kobayashi tidak bisa ditemukan sampai saat ini.